Saudara-saudari yang terkasih, ketegasan disertai rendah hati di hadapan Allah itu merupakan sesuatu yang penting. Sebaliknya, ketidaktegasan akan mengakibatkan seseorang dapat terombang-ambing oleh berbagai macam tawaran yang palsu. Selanjutnya ia dapat terjebak untuk mengambil suatu keputusan yang salah atau membuat dirinya menjadi celaka. Pada bacaan Injil digambarkan perempuan didekati oleh ular dan mengajaknya berbincang-bincang. Perempuan tidak sadar bahwa dirinya sedang dipancing oleh si ular. Ia tidak menduga bahwa si ular sedang menjajaki relasinya dengan Allah itu seberapa kuat. Ia tetap meladeni omongan si ular. Ia bahkan tidak menolak narasi yang disampaikan oleh si ular itu yang mengatakan memakan buah tidak akan menyebabkan kematian, malah akan membuat manusia menjadi seperti Allah. Perempuan itu perlahan-lahan masuk perangkap jalan pikiran si ular dan takluk kepada si ular. Sejak saat itu, hubungan antara manusia dengan Allah tidak lagi harmonis gara-gara manusia terbuai oleh godaan ular. Manusia pertama gagal menghadapi godaan si jahat. Manusia pertama itu adalah perempuan dan suaminya. Jadi bukan hanya perempuan saja. Melalui bacaan Injil kita belajar tentang ketegasan Yesus menghadapi godaan iblis. Iblis datang untuk mencobai Yesus yang baru saja dinyatakan Allah sebagai anaknya sendiri. Pada waktu itu, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun setelah dibaptis oleh Yohanes. Setelah berpuasa sekian lama, Yesus pun merasa lapar. Saat itulah iblis datang untuk melancarkan godaan-godaannya. Saudara-saudari yang terkasih, iblis menyampaikan godaan bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan cara mengancam, bukan pula dengan cara menyakiti. Iblis justru menggunakan cara-cara yang sedemikian halus, sedemikian lembut, sedemikian meyakinkan dan dapat diterima dengan akal sehat. Yesus yang lapar disodori godaan untuk memerintahkan supaya batu-batu menjadi roti. Yesus menanggapinya dengan mengambil kutipan kitab suci yang mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus dibujuk 3 kali untuk tidak setia kepada Bapaknya. Tetapi ternyata tidak sedikit pun bujukan itu menggoyahkan imannya. Yesus tetap setia kepada Bapaknya. Yesus adalah anak Allah yang sejati, yang sama dengan kita, telah dicobai dalam segala hal, hanya tidak berbuat dosa.
Saudara-saudari yang terkasih, godaan yang dialami oleh Yesus pada Injil dapat terjadi pada manusia zaman sekarang. Seseorang bisa jatuh pada godaan satu saja, atau ia jatuh godaan pada dua godaan, atau ia jatuh pada godaan ketiga-tiganya. Setan tahu dan paham betul tentang pola pikir manusia, tentang pusat perhatian manusia, dan tentang kemauan manusia. Dari situlah setan mempengaruhi manusia yang mencari dan mengejar tiga hal. Tiga hal yang dicari dan dikejar manusia itu sebagai berikut. Pertama, mementingkan kebutuhan diri sendiri. Yang kedua, menyombongkan diri. Dan ketiga, menyalahgunakan kekuasaan. Pada dasarnya, tiga cobaan tadi adalah godaan agar manusia melepaskan diri dari Allah. Sebab setan tidak senang kita berada dalam rengkuhan kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, berhadapan dengan tiga godaan iblis, kita menghadapi pilihan, menerima godaan atau menolaknya. Yesus menolaknya dengan penuh ketegasan. Sementara itu, manusia pertama kalah dari godaan. Menolak godaan akan membawa seseorang kepada suatu pembebasan dan sukacita. Sebaliknya, dengan menerima godaan, seseorang akan mengalami penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih, kita meneladani Yesus yang senantiasa peka dan bersikap tegas terhadap semua hal yang dapat memisahkan dirinya dari Allah. Hal itu terjadi karena Yesus berpegang kepada kehendak Allah. Yesus menolak godaan dan jebakan setan dengan mengacu kepada kehendak Allah yang tertulis pada kitab suci. Semoga kita semua yang tekun mendengarkan firman Allah dan membaca kitab suci semakin lama semakin ingat dan semakin gigih untuk melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita melatih diri untuk peka dan tegas agar tidak terpisah dari Allah secara khusus pada masa Prapaskah ini. Mungkin pada masa lalu ketika masih kanak-kanak kita pernah diberitahu dan dididik tentang hal yang baik dan hal yang buruk, tentang yang jahat dan bukan yang jahat atau sesuatu yang luhur, berkenaan dengan kesalehan dan yang bukan. Banyak hal baik yang kita praktekkan saat ini karena pendidikan karakter atau pendidikan hati nurani yang dilakukan oleh orang tua kita atau oleh bapak ibu guru kita. Misalnya, seseorang menemukan sebuah bungkusan berwarna hitam di tempat umum, yaitu toilet terminal bis. Ia mendekati, ia membukanya. Ternyata pada bungkusan tersebut ada sejumlah uang yang sedemikian besar. Ia segera menyerahkan kepada pihak berwenang agar diteruskan kepada pemiliknya. Ia tidak menyelipkan bungkusan itu pada tasnya,
meskipun ia punya kesempatan dan orang lain tidak ada yang melihatnya sama sekali. Orang ini punya prinsip, uang yang berada dalam bungkus tadi bukan miliknya. Ia bahkan sebenarnya juga butuh uang. Ia teringat pemilik uang itu tentu sangat membutuhkan uang dan akan mengalami kesulitan besar jika ia membawanya kabur. Ia teringat oleh pesan orang tuanya yang mengatakan, "Kalau bukan milikmu, berikanlah kepada pemiliknya dan jangan dipakai." Saudara-saudari yang terkasih, barangkali kita di masa lalu pernah kalah dari bujuk rayu atau godaan setan, entah yang ini, entah yang itu. Meskipun demikian, kita semua tetap diundang untuk senantiasa punya harapan. Kejatuhan manusia dalam dosa bukanlah akhir dari segalanya. Melalui wafat dan kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan kuasa dosa. Inilah harapan baru kita yang mau bertobat dan kembali kepada Allah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.